Kalau Anda memiliki buku yang saya tulis, buku ramalan tahun tikus logam Imlek 2571, lihat apa yang saya tuliskan di sana. Paling tidak Anda akan melihat predikat bulan kelima Gogwe, sanksi atau sebaliknya pantang transparan. Nah, oleh sebab itu, karena bulan 5 adalah bulan di mana kita harus bergelut, sanksi tidak, sanksi tidak, sanksi tidak. Janganlah kesangsian itu mencuat ke permukaan. Kalau kita berbicara kesangsian itu berkaitan dengan keluarga, maka jangan heran kalau besok suami Anda curiga terhadap istri, istri curiga terhadap suami, ya anak-anak merasa tertekan. Karena apa? Karena saling sanksi. Kita berbicara sekarang ini masih di mana kita khawatir adanya pandemi COVID-19. Ya. Nah, pandemi COVID-19 di masa Gogwe ini tentu harus dihadapi dengan keyakinan, ketegasan. Pemerintah kita katakan tidak mau kalau ekonomi terganggu. Bahkan bukan hanya pemerintah, kita pun tidak mau kalau pendapatan kita tiada, ya. Nah, tetapi kalau ketegasan dari pemerintah untuk melaksanakan rule yang sebenarnya terimplementasikan ke dalamnya, kita lihat bahkan bukan new normal lagi yang akan kita jelang. Normal sebagaimana biasanya tentu bukan hal yang tidak mungkin lagi. Halo semuanya, ikuti acara Feng Shui bersama saya Kang Singhuat di Sonora Live setiap hari Senin jam 8 malam. Dan juga saksikan rekamannya di channel YouTube saya Kang Singhuat. Terima kasih. Pak Kang, selamat malam. Selamat malam juga Gan Daniel. Punya gemintang, ini di tempat Pak Kang bintang-bintang ini bermunculan. Loh, itulah kadang-kadang ya kita lihat yang namanya musibah, masalah tuh kadang-kadang punya sisi yang baiknya gitu ya. Ya kita lihat sekarang langit bisa biru, kadang-kadang masih bisa, sekarang udah bisa lihat bintang lagi loh. Sudah kelihatan. Walaupun belum banyak, tidak seperti ketika saya masih kecil ya. Itu kalau lihat tengok ke langit bukan main jutaan bintang kelihatan. Mungkin zaman Pak Kang masih kecil belum ada listrik, Pak Kang. Tahu aja. Ya. Tapi semoga bintang-bintang kehidupan, ya kan, pencerahan untuk kehidupan sahabat Sonora juga semakin jelas ketika selaras dengan alam, gitu Pak Kang. Itulah yang kita harapkan. Kita mau selalu berbagi ya dengan sahabat-sahabat Sonora di belahan bumi manapun. Ya, mudah-mudahan perbincangan kita setiap Jumat punya manfaat. Amin. YouTube gimana? YouTube ada pertanyaan apa yang Enggak, menarik? kita mau ngobrol aja nih. Kita enaknya ngobrol apa ya? Udah makan belum? Sudah dong. Oh, udah. Nah, Nah, kalau makan nih, apa sih yang bisa kita makan? waduh. Nasi Pak Kang. Apa aja bisa kalau kita mau kan? Oh iya betul. Bahkan sendok garpu pun bisa kalau mau, ya kan? Tapi paling enggak kalau kita makan kan harus selalu lewat mulut ya. Iya dong. Iya bukan? Betul dong. Mau lewat mana lagi? Kalau dia langsung ke perut, itu namanya udah nggak bener tuh.
kita udah sakit, pakai infus dah biasa tuh ya. Dan apa yang kita makan kan menentukan diri kita tuh, bugar atau gampang sakit gitu ya. Kalau kita bugar, sehat, pikiran juga bagus gitu kan. Apalagi kalau makanannya tidak berkimia. Nah, yang gila kan nih, kita sekarang ini banyak makanan pakai kimia-kimiaan nih. Ya. Tapi ya gitulah, kadang-kadang kita berpikir, ya, mulut ini kerjaannya apa sih? Cuma dia ngunyah. Tapi ada sih faktor enzim. Kalau kita ngunyahnya sesuai aturan kan enzim banyak tuh. Menyehatkan kita. Tapi yang gilanya kita nih, mulut kita nih, maunya berasa enak. Oh iya, jelas. Mau perut kita masalah, nggak ada urusan. Ya, apalagi gorengan tuh, makin udah hitam tuh minyaknya, makin enak. Memang begitulah, kalau mulut tidak mau tahu masalah perut. Perut mau bagaimanapun masa bodoh. Yang penting dia rasanya enak doang gitu ya. Nah, nanti di perutnya bagaimana, pembuangannya nggak bener juga nggak masalah. Ini ada kaitannya nih juga kan. Iya. Ada yang bertanya, Pak Kang, mau tanya dong katanya nih, mau tanya nih. Kalau di dalam rumah harus ada ruang tamu kan katanya. Perlu nggak sih? Waduh, kalau saya sih enggak, Pak Kang. Ya, apalagi kalau yang sekolahnya di luar ya. Dia bilang, kapan gue punya tamu gitu kan, nggak perlu ruang tamu, hilangkan saja deh. Di apartemen lagi kecil gitu, Pak. Nah, begitu. Nah, terus dia tanya lagi, kalau misal rumah jadi satu dengan toko, lalu penempatan ruang tamu bagaimana ya? Apa misal toko bagian depan, lalu setelah toko masuk ke dalam dibuat ruang tamu. Kalau tak ada ruang tamu, itu efeknya apa ya? Nah, kalau nggak ada ruang tamu, efeknya apa dong? Nggak ada tamu. Bukan nggak ada tamu, tamu sih tamu aja datang. Biasanya kan saya punya ruang keluarga di dalam. Ya, diajak aja ke dalam. Toh tamu saya tamu orang deket kok. Iya. Ya, jarang loh tamu dari orang yang kita nggak kenal. Kalau nggak kenal kita ajak berdiri di depan. Nah, kalau kita berbicara rumah seperti juga anatomi kita, ya, kita kan makan melalui mulut dong. Iya. Baru sampai ke perut. Iya. Nah, kalau nggak ada ruang tamu, yang ngunyah siapa? Ya, nah makanya yang selalu dibikin elok tuh biasanya tampak depan tuh juga kan. Iya, ruang tamunya dibagus-bagusin. Oh, bukan ruang tamu, pintu utama tampak depan rumah bangunan. Nggak ada ruang tamu nggak apa-apa. Nah, pintunya bagus. Nah, yang penting pintunya bagus. Ya kelihatannya enak aja gitu. Ya, tapi makanan nggak dikunyah, sehingga kita nggak bisa memfilter siapa aja yang datang ke rumah kita. Ya, dan kalau kita berkaitan dengan energi, kita nggak tahu tuh energi apa yang masuk. Ya, bagus-bagus yang masuk bukan COVID-19 loh. Serem ya. Kalau itu menjekamkan tuh. Nah, jadi energi yang masuk ke dalam rumah nih kan harus diolah di perut. Ya makanya kita perlu ada penyekat. Coba bayangin deh, bagaimana kalau mulut nggak punya tenggorok? Waduh, langsung ke lambung. Bola tenis aja masuk ke dalam perut. Nah, jadi kita perlu tuh, ya, adanya ruang tamu. Nanti tadi kan ditanya tuh sama si yang bertanya itu, namanya Oki Suharsono. Dia menguploadnya pada video tanya jawab ke-20, usaha kongsi suami istri. Nah, jadi dampaknya semua nggak ada yang terfilter. Maka daripada itu Feng Shui mengajarkan kita
bahwa sebetulnya kita harus siaga. Kenapa siaga? Karena dalam feng shui dikatakan semua benda memantulkan energi. Ya. Jadi energi yang masuk melalui pintu utama itu kalau kita bablasin langsung ke belakang rumah, itu berarti nggak perlu ada penyekat dong. Ya. Jadi kalau makan bola tenis masuk langsung keluar lagi di belakang. Jadi, nah yang perlu adalah penyekat. Maka daripada itu penyekat diperlukan, kemudian dia harus bersirkulasi, barulah dibuang ke bagian belakang, gitu ya. Nah, yang kita harus filter apa sih? Juga kan? Makanan. Nah, kita kan udah berkali-kali bicara energi juga kan, jangan sampai dilupa dong. Oh wow. Energi ada dua. Ya, lupa kita lanjutkan selanjutnya boleh Pak Kang ya? boleh. Kesehatan, karakter, bakat, bisnis, hubungan, feng shui, waktu, nasib, dan siasat. Kesempurnaan dari kedelapan aspek inilah yang dipelajari oleh metode Yin Yang 5 unsur, agar perjalanan hidup manusia dapat berhasil dengan tetap berjalan serasi, selaras, dan seimbang dengan alam semesta. Halo semuanya, ikuti acara Feng Shui bersama saya Kang Singhuat di Sonora Live setiap hari Senin jam 8 malam. Dan juga saksikan rekamannya di channel YouTube saya Kang Singhuat. Terima kasih. Jadi gimana Pak Kang yang harus Loh, saya lagi nunggu kok jawabannya. energi? Betul. Nah, energi itu ada dua macam kan? Iya. Ada yang negatif, ya, ada yang positif. Betul. Ya, destruktif dan konstruktif. Ya. Ada yang negatif itu saci, yang positif itu sengci. Nah, kalau berarti kita mesti masukkan energi yang positif ke dalam rumah, sehingga kalau kita makan, tulang jangan sampai ketelen. Kalau nyangkut di tenggorokan mati kita, ya toh? Iya, betul. Jadi biar daging, ya, nasi yang masuk toh, buat bikin kita sehat. Kalau tulang yang masuk, habislah kita. Nah, barulah dia berputar. Nah, artinya berputar apa tuh? Berarti dia dicerna. Nanti sisanya harus ada tuh pintu belakang buat dia keluar, gitu kan? Nah, itulah yang sehat. Jadi ngatur feng shui itu nggak susah-susah amat sih. Yang penting bagaimana kita mengatur energi positif masuk dan kemudian mendorong energi negatif keluar dari dalam rumah, gitu. Nah, kemudian kita itunya ya, apanya, filosofinya lah katakanlah. Nah, jadi kalau tak ada ruang tamu, efeknya apa nih, kata si Oki Soeharsono, ya. Nah, kita coba kita pikirin, ya, kalau di dalam rumah harus ada ruang tamu, kalau enggak, kenapa? Kita lihat aja, tadi kan kita bicara di awal, bule-bule nggak perlu tuh, ya. Makanya dia tunggu habis gajian, habis pula lah duit. Dan juga nggak ada kepikiran mau bisnis tuh gimana. Bisnis tuh cuma hal merepotkan yang bikin beban, gitu kan. Tetapi ketika orang Asia maju, mereka ngiri juga tau. Iya, karena mereka maunya cuma enak, gitu ya. Nah,
Jadi nggak ada yang tersisa. Jadi kita juga dalam nggak ada ruang tamu, kita juga nggak bisa melihat siapa tamu-tamu kita. Mau yang nguntungin, yang enggak, semua masuk gitu ya. Akhirnya bablas lah kita. Terus pertanyaan kedua, lalu penempatan ruang tamu bagaimana ya? Apa misal toko di bagian depan, lalu setelah toko masuk ke dalam dibuat ruang tamu? Boleh aja sih, ya, seperti itu, tapi dengan catatan. Di kiri atau di kanan ruang tamu, pantang ada pintu dapur. Itu udah biasa, ya, kita udah sering kali jelasin. Kalau di dalam, kita masuk ke dalam rumah, di dalam ruang tamu ada pintu di kiri atau di kanan, itu bisa mengganggu ekonomi kita. Banyak orang maunya ngemplang kita nggak bayar gitu kan. Ruang tamu harus berpenyekat, setidaknya lebih lebar dan lebih tinggi daripada ukuran pintunya ya, jadi harus ketutup. Supaya apa? Supaya energi itu bisa berputar-putar. Pada dinding penyekat atau dinding yang berhadapan dengan pintu utama, pantang dipasangin cermin. Kan suka masuk ke dalam rumah orang nggak juga kan? Pas kita masuk ada meja konsul, di atasnya ada cermin kan? Betul. Nah cermin ini menyerap dan membuang. Nah kalau dia dipasang di, kita buka pintu terus dia ada di ruang tamu menghadap ke pintu, nah berarti kita nolak rezeki, energi yang positif tuh kebuang semua. Cermin tuh dipasangnya di luar untuk menolak energi buruk, bukan untuk menolak energi positif juga kan. Ya, dan pada area ruang tamu tidak boleh ada tangga. Jadi di ruang tamu tuh nggak boleh ada tangga, nggak boleh ada kamar mandi, WC. Bahkan ruang dapur pun sebaiknya jangan sampai kelihatan daripada ruang tamu tadi. Dan ruang tamu luasnya paling nggak berimbang atau setengah daripada luas ruang tidur utama yang paling luas gitu ya. Sehingga kalau luasnya itu cuma seperempat, bisa sih dikasih efek cermin agar terpantul kelihatan jauh lebih luas ya. Nah kemudian kalau mau lebih jelas, simak ada video feng shui introduction dari Kang Singfat ya. Memahami sengci, saci itu bagaimana sih caranya, terus mengenai ruang tamu, mengenai mengapa uang Anda habis, menghindari musibah akibat ulah orang lain, banyak itu yang perlu dikaji ya. Terus kalau nggak ada ruang tamu efeknya apa? Tadi kita udah jelaskan toh. Nah, tetapi bagi Oki Suharsono, dia boleh aja bikin ruang tamu setelah toko. Tetapi hati-hati, waspadai masalah pintu connectingnya. Jangan sampai pintu connectingnya itu akhirnya justru mencelakai rumah atau sebaliknya. Kenapa? Karena sebetulnya yang paling bagus, rumah berbeda daripada tempat usaha juragan. Karena analisisnya, penataannya berbeda. Karena akan ada perbenturan ketika penataan toko, tempat usaha bergabung dengan penataan rumah. Nah, supaya jangan sampai ada benturan, ini harus dihitung benar di mana posisi connecting itu berada, gitu. Nggak boleh salah. Nah, untuk itu tentunya untuk ketepatannya Oki sebaiknya telepon langsung dong ke kita ya. Karena setiap orang kan lain-lain. Baiklah. Jadi intinya soal ruang tamu sudah dibahas tuntas. Sudah, tapi yang penting umumnya begitu Pak Kang. betul. Dan yang penting saya mau ingatkan Anda juragan Daniel. Yes. Ya, karena makan tuh harus melalui mulut. Dan orang harus melalui pintu. Yang saya cuma mau ingetin, kalau tulang tolong jangan dimakan ya. Keras Pak Kang. Tapi ingat loh ya, ada yang namanya tulang muda. Tulang muda. Kerenyes ya. Baiklah. Cukup jelas Pak Kang penjelasan soal ruang tamunya. Kita masih punya 4 menit, boleh saya awali? Oh, boleh dong, boleh. Jangan kita sia-siakan. Baiklah. Ini ada Herman Pak Kang. Herman. Ya, Herman. Tanggal lahirnya tanggal 15 Tanggal 15 bulan 5 bulan 5 tahun 95.
Tahun 95. Jamnya jam 6 lebih 1 menit. Sayang sekali. Oh, kenapa sayang sekali? Harusnya jam 5, lewat 5 menit. Oh ya, 5 semua ya. 15.05 tahun 1995 jam 6 lebih 1 menit. Iya. Saat ini bekerja sebagai karyawan IT di perusahaan otomotif. Oke. Apakah lebih baik tetap bekerja atau membuka bisnis sendiri atau boleh paralel dua-duanya? Bidang usahanya yang cocok apa ya? Ada beberapa pilihan nih Pak Kang. Melanjutkan usaha orang tua, percetakan, atau laundry, atau kosan, atau di F&B seperti nasi, kue, dan roti. Satu-satu deh, itu dulu deh bidang usahanya Pak Kang. Oke, sekarang di IT. Saya yakin IT itu pilihan daripada Herman sendiri, ya. Oke. Dan itu memang cocok. Oh cocok. Iya dong. Terus kalau mau lanjutkan usaha orang tua di percetakan, juga cocok. Cocok juga. Iya. Wah. Nah, terus ada lagi apa tadi? Laundry, kos-kosan. Ah, itu nggak cocok, nggak cocok, nggak cocok. F&B Pak Kang nasi, kue, roti. Nggak cocok. Nggak cocok. Ya. Jadi bisa nih karyawan IT-nya diteruskan paralel dengan melanjutkan usaha percetakan orang tua. Betul. Tetapi kita lihat masalahnya, walaupun hokinya Herman lumayan besar ya, tapi kemungkinan untuk hoki itu bisa dimiliki itu jadi kecil. Karena Dia ambisinya lemah, gitu. Jadi nggak berani membuat satu target yang luar biasa, ya. Kalau seperti saya sering kali bilang, Juragan Daniel pengen kaya nggak? Siapa yang nggak mau kaya? betul. Semua orang kepengen kaya, kecuali kayak apa yang nggak mau? Kayak itulah. Kayak apa? Kalau saya mau kayak monyet, Kenapa Pak Kang? saya nggak mau kayak orang. Oh iya. Nah, jadi semua orang mau kaya. Ya. Tetapi betul nggak niatnya ada, betul nggak mengakar di dalam otak? Ini buat Herman nggak ada gitu. Padahal Herman punya prinsip yang bagus, kemampuan bisnis bagus. Jadi kalau ditanya mau lebih usaha sendiri atau bekerja, saya lebih pilih Herman usaha sendiri dong. Usaha sendiri. Iya dong, prospeknya jauh lebih besar, ya. Toh kalau kerja pada orang lain langsung sama bos, oke, nggak ada masalah. Kalau di bawah manajemen, sering kali ribut dengan atasan, kan nggak enak. Ya karena apa? Karena kemampuan memimpin daripada Herman bagus. Kenapa nggak dimanfaatkan betul gitu? Oke. Jadi itu yang saya tekankan supaya Herman berbisnis sendiri. Dan tahun ini memulainya bagus. Jadi bisa dua-duanya, dia bisa di IT, bisa juga melanjutkan usaha. Iya. Tetapi kalau dia dagang, dia tadi dia bilang di IT-nya kendaraan toh. Otomotif ya. Betul. Di kendaraannya sendiri dia nggak cocok gitu. Oke. Tetapi kalau besok dia mau buka, misalnya cuma buka spare part-nya kendaraan, bagus, asal jangan langsung buka showroom kendaraan. Baik. Masih ada beberapa pertanyaan dari Herman, kita lanjutkan setelah jeda Pak Kang ya. Oke. Kesehatan karakter, bakat, bisnis, hubungan, Hong Shui, waktu, nasib dan siasat. Kesempurnaan dari kedelapan aspek inilah yang dipelajari oleh metode Yin Yang 5 unsur, agar perjalanan hidup manusia dapat berhasil dengan tetap berjalan serasi, selaras, dan seimbang dengan alam semesta. Halo semuanya, ikuti acara Feng Shui bersama saya Kang Singhuat di Sonora Live setiap hari Senin jam 8 malam. Dan juga saksikan rekamannya di channel YouTube saya Kang Singhuat. Terima kasih.
Bahas Sonora tadi masih bersama dengan Herman yang belum selesai semuanya ini ya. Kita lanjutkan dulu Pak Kang, kita lanjutkan dengan Herman Pak Kang. Oke. Datanya masih sama ya, dari 15 Mei 1995 jam 6 lebih 1 menit. Oke. Untuk pekerjaannya di IT cocok, kemudian percetakan juga cocok. Ini berarti bidang usahanya bidang apa Pak Kang ini? Dia cocok di bidang kayu, cocok di bidang logam, cocok juga di air. Banyak dia punya bidang. Oke. Kemudian tadi handicapnya adalah amisnya lemah, begitu Pak Kang? Iya. Ini perlu dibantu dengan baju warna tertentu? Boleh baju putih, boleh. Baju putih, ditanya kita gitu. Iya. Rumah menghadap kemana Pak? Rumah yang cocoknya menghadap ke timur. Ke timur. Terakhir tentang kesehatannya Pak Kang, apa yang diperhatikan? Kesehatan. Ya. Kesehatan yang penting berubah dulu dari apa itu, pemakan daging menjadi pemakan sayur deh. Ya. Karena karena dia punya tulang-tulang juga lemah, karena dia punya usus besar juga kurang bagus, gampang kena sembelit, dan keluar rumah juga jangan sembarangan pakai baju tebal karena gampang masuk angin. Baik. Iya. Selanjutnya ada ini mana tadi ya? Selamat malam, ada Satria. Satria. Tar dulu. Ini nama lengkapnya apa nih? Satria Batara. Bukan baja hitam ya? Bukan, bukan dong. Satria Madangkara Pak. Ingat nggak Pak Satria Madangkara? Brahma Kumbara, bukan lah, namanya Satria Batara. Oke. Tanggal lahirnya 16 November tahun 84. 16 November Tahun 84. tahun 84. Jamnya 20.30. Oke. 16/11/84 20.30. Wah ini agak borongan ini. Rumah, usaha, kemudian warna, dan apa yang bisa dilakukan agar cepat dapat jodoh? Dari mana dulu Pak Kang? Oh, kalau jodoh nggak ada masalah. Tapi jodoh di tahun ini pun terbuka, tapi harus waspada. Karena bukan saatnya. Ya, saatnya tuh di tahun depan atau bahkan sudah beberapa tahun yang lalu gitu ya. Sayangnya Satria ini gampang ngelamun, gampang tersinggung gitu ya, terlalu sensitif. Nah, sehingga ya kalau putus karena itu ya harap dimengerti, dirubah. Nah kalau pertanyaannya supaya cepat dapat jodoh bagaimana, ya rubahlah sifat itu. Ya, jangan dikit-dikit jadi orang yang ngambekan gitu ya. Walaupun nggak punya dendam, nggak ya sebetulnya nggak ada sih yang mengganjal gitu. Tapi buat orang lain itu kan jadi ganjalan gitu kan. Jadi tolonglah itu dibuang sifat itu. Kemudian ya video mendobrak hambatan jodoh ditonton dong. Harusnya seperti apa gitu. Banyak kok caranya di situ. Kemudian dia tanya lagi soal bagaimana apa? Mau bisnis. Usaha, betul. Nah bisnis sih buat dia nggak ada masalah gitu ya. Dia punya kemampuan bisnis yang bagus. Dia prinsipnya kuat. Sayangnya apa? Lagi-lagi kendalanya itulah males. Maunya menghayal, kepengen cepat kaya. Ya, kalau tadi Herman ya, dia lemah ke satu ambisinya. Nah kalau ini jangankan ke ambisi, jangankan target, untuk ngejarnya aja males kok. Disiplinnya pun berantakan. Maunya ngelamun doang. Nah itu jangan salahin siapapun.
sendiri harus berani introspeksi gitu ya. Jangan berpikir saya maki-maki dia karena saya nggak senang. Justru supaya dia mau, supaya Satria ini jadi sukses dong. Jangan buang-buang waktu ya. Nah kalau posisi rumah udah bener, kemudian kan juga kalau kitanya nggak mau beraksi nggak ada guna juga tuh rumah. Ya. Nah oleh sebab itu saya minta tolong. Baju yang hitam, biru, abu-abu, biru jangan dipakai lagi deh. Pokoknya masukin gudang semua, satu pun udah nggak boleh pakai lagi seumur hidup kalau bisa. Pakainya Pak Kang? Kecuali nanti pakainya lagi kalau udah benar-benar kaya, udah hebat. Pakainya baju warna putih, merah, kuning, coklat, warna-warni lah. Ya, Bantu untuk segala hal, karena banyak sekali handicapnya. Ya kalau dibicarain bisa panjang lebar nggak bisa habis nanti. Oke. Ya. Kalau usaha jenisnya bidang apa Pak Kang? Kalau usahanya bagus di bidang berunsur logam dominan atau air dominan. Paling jeleknya campuran antara tanah dengan air gitu ya. Nah, rumahnya posisinya timur juga kok. Baik, dimulai dengan tadi baju warna putih, kuning, merah. Dia sering digunakan warna-warni. Nah, nggak mau tanya lagunya apa? Apanya? Lagunya Lagunya apa Bang? Pelangi-Pelangi. Oh, ini alangkah indahnya Pak Kang. Oke, Satria, semoga menjawab. Satu lagi sebelum jeda Pak Kang, ada Sugiharto. Sugiharto, ya nggak usah nanya dong. Oh iya, udah Sugi. Iya. Ya kan? Amin. Ini tanggal lahirnya 22 bulan 8 22 bulan 8 tahun 72 tahun 72. jam 8 pagi. 22872 jam 8 pagi. Ya. Istrinya adalah Feli double L E Victor Eko double London India Eko. Oke. Ya, ini 25 April 73. 25 April 73. 25 April 1973 jam Jam 11. jam 11. Ini yang ditanyakan adalah arah rumah, kemudian usaha, dan tadi dibagi juga dengan warna apakah. Arah rumah yang paling cocok menghadap utara selatan, ya. Kemudian kalau kita bicara dua orang ini, yang punya bakat bisnis lahir itu adalah istrinya, Feli ya. Cuma Feli nggak punya ambisi gitu. Nah, sedangkan Sugiharto ambisinya bukan main. Dia bilang tuh bintang di langit, dia punya semua, kita nggak kebagian. Ya, nah sayangnya prinsipnya lemah. Jadi kalau memang Sugiharto mau sukses, kebetulan kan tahun ini dia lagi ciong nih, dia tahu sionya tikus. Ya. Nah mulai pakai baju warna hijau deh, ya setahun cukup buat dia. Nah tapi jangan mulai bisnis tahun ini. Bahkan sebelum dilanjutkan, mohon maaf, ini baru saja Sugiharto mengirimkan WhatsApp, tanggal lahirnya Ferry salah. Kita ulangi setelah jeda aja ya nanti Pak Kang ya. Oke deh. Ya, baik. Sip. Hati-hati sahabat Sonora ya, kirimkan dengan benar karena hitungannya akan berbeda dan tidak menghabiskan waktu untuk sahabat Sonora lainnya. Kita akan jeda sebentar. Kesehatan karakter, bakat, bisnis, hubungan, Hong Shui, waktu, nasib, dan siasat. Kesempurnaan dari kedelapan aspek inilah yang dipelajari oleh metode Yin Yang 5 unsur, agar perjalanan hidup manusia dapat berhasil dengan tetap berjalan serasi, selaras, dan seimbang dengan alam semesta. Halo semuanya, ikuti acara Feng Shui bersama saya Kang Singhuat
di Sonora Live setiap hari Senin jam 8 malam. Dan juga saksikan rekamannya di channel YouTube saya, Kang Singhwat. Terima kasih. Maka kita ulangi sebentar untuk Sugiharto tadi ya. Oke. Baik, Sugiharto 22 Agustus 72 jam 8 pagi, istrinya Feli 25 Mei 73 jam 11 siang. 25 Mei 73 jam 11 siang. jam 11 siang. Ya. Nggak punya kemampuan bisnis malah, habis. Nggak loh, mendingan Sugiharto. Baiklah, berarti yang berbisnis adalah Sugiharto. Nah, Yang cocok di bidang. malahan yang tampil semua ini jadi banyak hambatannya. Oke. Ya, hambatannya Sugiharto dan istri berdua-dua gampang tersinggung. Tentu kalau orang gampang tersinggung, bisnis susah dong ya. Ya. Mau bagaimana? Jadi nomor satu, buang dong sensitivitas yang merugikan. Sensitif untuk suatu karya, satu inovasi bagus, tapi untuk satu kepekaan yang membuat tersinggung harus betul-betul dibuang. Bahkan kedua-duanya ini hobi mengonsumsi asin gitu ya, terlebih Sugiharto. Tentu itu juga nggak bagus. Dan Sugiharto juga pendendam. Nah, kalau Feli jeleknya kalau dia udah tersinggung, wah meledak deh. Ya, nah kalau udah meledak, setan ikut kabur. Ya, jadi sebaliknya Sugiharto, saya minta tolong hati-hati. Kenapa hati-hati juga kan? Karena Sugiharto tuh kalau udah marah diam. Jadi kalau dia masih ngomel, tanya sama Feli, kamu marah ya? Enggak, saya cuma kasih kamu tahu. Tapi kalau dia udah betul-betul marah, dia diam, dia nggak banyak ngomong. Ya, dia pendam di otaknya. Ini berbahaya nih buat calon stroke gitu, ya kan? Malah harus diungkapkan. Jadi harus ada paling enggak buang dendamnya, sehingga kalau dia lagi marah begitu juga tersalurkan dengan baik, nggak ada beban gitu, ya toh. Kalau ada dendam berarti ketika dia berhenti, dia nggak marah lagi, berarti segala sesuatu dia pendam di otak tuh, dan itu tentu akan menekan otak makin lama makin berat. Nah kalau untuk kesuksesan bisnis kedua-duanya berarti harus pakai baju hijau ya. Buat Sugiharto cukup setahun, buat istrinya bahkan 2 tahun. Ya kalau tadi datanya sangat berbeda jauh dong ya. Kalau tadi segala sesuatunya kelihatannya bagus-bagus aja. Saya malah nggak mau nyinggung istrinya lagi tadi. Sugihartonya aja deh yang harus diubah. Terus pertanyaannya apa lagi? Kemudian tadi iya betul, arah rumah yang baik. Nah, jadi saya minta tolong ya, kalau kita bicara arah rumah yang baik, rumah yang baik kadang-kadang untuk pasangan ini susah untuk menunjang keberhasilan. Karena apa? Karena mereka berdua juga cara berpikirnya selalu berbeda. Yang satu bilang kiri, yang satu bilang kanan. Sehingga seringkali berbenturan, jadi ribut dia. Jadi hokinya pada mental kemana-mana. Nah, jadi keduanya harus saling paham dulu ya, bahwa kalau kalau istrinya lagi ngambek, jangan diambil hati, jangan jadi dendam gitu. Dan juga jangan pula membiarkan suaminya menekan perasaan gitu. Ya nanti babak belur semuanya keluarga ya, masa depannya berarti banyak gangguan gitu. Nah, rumah menghadap utara selatan gitu ya. Jadi kalau dengan rumah kemudian dibarengi dengan kesadaran tadi,
dan kemudian bisnisnya yang cocok pasti maju. Bisnis tadi di bidang apa Pak Kang untuk Sugiarto? Sugiarto di bidang berunsur tanah dominan, logam dominan, atau campuran daripada keduanya. Baik. Campuran api logam masih memungkinkan, sedangkan untuk Feli api logam oke, kayu oke. Oke, lengkap ya, arah rumah sudah. Semua udah lengkap dan tentunya karakter yang lebih mengutamakan dalam konteks ini ya untuk keberhasilan pasangan suami istri ini. Baik. Kemudian selanjutnya ada David Pak Kang. David, Ya, Goliat ada? gimana? Goliatnya ada nggak? Gol. Goliatnya udah pulang duluan, udah kalah Pak Kang. Bagus lah, berarti menang ya. Menang dong. Oke. David tanggalnya 13 September 81 13 September tahun 81, tahun 81 jamnya 7.15. 7.15. Pertanyaannya, bisnis Pak Kang, ini bisnis yang cocok dan apakah bisa memulai usaha tahun 2020 ini? Dan apakah sio penolong, maksudnya sio penolong apa ya? Bisa membantu kita dalam bisnis ini? Oh, nggak bisa ya. Kita nggak bisa bertanya seperti itu, David. Sekarang David kan lagi sio ayam. Oke. Kalau yang bisa nolong siapa nih? Oh, ayam cocoknya sama kerbau, sama ular. Yang paling tidak, jangan dengan tikus, dengan kelinci, dengan kuda, atau dengan ayam juga. Ya. Ya, tapi itu kan coba garis besar belaka. Ya, bisa jadi kemudian yang ular atau kerbau tadi nolong, ya, tetapi kemudian bawa kabur duit. Kan bisa dong. Karena kan kita nggak menghitung siapa itu orang. Ya, jadi boleh-boleh aja cari orang yang nolong kalau memang David bisa percaya gitu. Bahkan bukan tidak mungkin kalau kita berbicara masalah yang lebih menjurus, kita mesti tahu dulu orang yang menolong itu cocok nggak dengan bisnis yang kita sedang geluti. Baru dengan kita cocok nggak? Yang penting dia bisa pegang dulu nggak tuh perusahaan. Kalau bisa, walaupun orang itu nakal kan kita bisa kontrol dengan baik. Betul. Ya. Nah kalau dia bisa bikin maju, yang penting orang itu tidak dirugikan, sama-sama untung. Baru kita lihat bakal nakal nggak sama kita. Ya. Kalau kemudian yang cocok sama kita siapa? Tapi kemudian pegang usahanya nggak bisa, ya sama aja kita buangin duit ke laut atau ngegaramin laut dong, ya toh. Nah kemudian dia bilang bisnisnya bidang apa tadi? Tidak disampaikan Pak Kang. Yang cocok apa Pak Kang? Yang cocok bidang berunsur kayu atau tanah. Kayu atau tanah cocok? Belum. Iya. Jadi yang dia tanyakan kan sio apa yang cocok buat bantu dia toh? Sio penolong. Sio penolong. Hati-hati ketika kita ciong, kita mencari penolong, jangan-jangan kita diceburin. Oke. Ya, hati-hati, dan buat David buanglah dendamnya ya, jangan keras kepala. Oke. Baik, jadi tahun depan aman Pak Kang? Tahun depan buat Memulai bisnisnya? buat David. Iya. Oke dong, ya tinggal David nanti menghitung di tahun depan berapa jumlah nilai keberuntungannya. Kalau jumlah nilai keberuntungannya tinggi, sikat habis dong. Ya, tapi kalau keberuntungannya pas-pasan, ya kita juga nggak boleh keterlaluan. Ya makanya saya tiap tahun nulis buku. Ya, bukan berarti saya mau buku saya laku dijual ya. Yang lebih kepengen laku dijual tuh mungkin Pak Bambang tuh penerbit buku. Tapi buat saya ini adalah satu berkah kalau kemudian yang memanfaatkan buku itu bisa berhasil gitu ya. Bisa ada manfaatnya, ada kebanggaan tersendiri kok juga kan. Ya, betul. Ya. Baik, David, ya semoga membantu. Satu lagi ya Pak Kang? Oke. Ini ada Ricky. 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 Tanggal 18 Tanggal 18 bulan
Bulan 8 tahun 1980. 1980. Ya, 18/8/80 jam 1.30 dini hari. 1.30 dini hari. Oke. Cuma satu pertanyaannya tentang arah rumah yang cocok, Pak Kang. Arah rumah yang cocok sebaiknya menghadap ke timur. Banyak yang ke timur kali ini. Oh iya, maaf ini. Selamat malam Pak Kang, mau tanya hadap rumah yang cocok selain ke timur. Apakah ada alternatif lain? Selain itu ke tenggara bisa, ke timur laut masih bisa gitu ya, masih oke deh. Jadi geser kanan kiri sedikit gitu ya? Iyalah, cincai lah. Nggak ada yang ke mana lagi? Nggak ada. Baik, timur, tenggara, timur laut. Iya. Udah dong. Kuliahnya ke situ-situ aja ya. Baiklah. Sudah semuanya Pak Kang, waktunya juga sudah habis. Terima kasih untuk kebersamaannya malam hari ini. Sama-sama, terima kasih juga Gan. Sukses selalu juga Gan. Untuk menyaksikan YouTube-nya Kang Hongkian. Sip. Ya, kan? Tapi bisa juga nanti di Senin toh? Senin nanti ada lagi lah. Ya, Senin Anda juga toh bersama Kang Singfat. Betul. Sip lah. Siap Pak Kang, terima kasih. Sama-sama juga Gan, sukses selalu, selamat malam.